Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan atau mendemonstrasikan bagaimana mengisi SKP menggunakan aplikasi AKG ini. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi yang berbasis mobile sehingga bisa dijalankan di HP Android atau HP iOS atau tablet atau smartphone lainnya. Sebelum kita mengisi SKP, maka kita perlu mengisi data awal dan mengisi PKG. Bagi yang belum menonton video sebelum ini, maka silakan tonton video sebelum ini dengan klik link ini. Jadi, saya mengingatkan kembali bahwasannya aplikasi ini adalah merupakan aplikasi yang terintegrasi antara menu satu dengan menu lainnya. Urutan langkah dalam penggunaan aplikasi ini adalah yang pertama kita harus mengisi data awal, kemudian kita isi PKG, lalu kita isi SKP, isi dupak, dan kita cetak. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau jika ingin melihat kumpulan video tutorialnya, maka bisa dengan ngeklik ikon bantuan. Baik, kita akan mulai mengisi SKP. Kita klik SKP. Kemudian kita tekan ini. Presentasi target dan realisasi PKG. Di sini ada dua kata kunci. Kata kunci yang pertama adalah target dan kata kunci yang kedua adalah realisasi. Target ini adalah rencana. Ya, ini rencana yang dilakukan oleh guru. Sedangkan realisasi ini adalah hasilnya. Ya, ini dinilai oleh penilai atau kepala sekolah atau guru lain yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Baik, ada target, ada realisasi. Antara target dan realisasi, kalau bisa nilainya sama. Ya, kita mulai dari mengisi jumlah jam mengajar. Jika per minggu jumlah jam mengajarnya adalah 20, maka pilih 20. Di sini saya contohkan jumlah jam mengajarnya adalah 30 atau rentang 24 sampai 40, maka saya pilih 24 sampai 40 jam per minggu. Target angka kredit PKG saya buat 100. Nih. Ini baik nilainya. Realisasi angka kredit hasil PKG, ini data diambil secara otomatis dari nilai PKG. Maka jika kita ingin merubah ini, 100 ini mau diganti jadi yang lain, maka lakukan dari menu isi PKG. Bisa ditonton video yang sebelumnya. Kita next. Tugas tambahan yang mengurangi jam mengajar. Jika ada tugas tambahan yang mengurangi jam mengajar, misal sebagai kepala sekolah, maka pilih kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, kepala program studi, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, atau kepala bengkel. Misal saya pilih kepala sekolah. Target penilaian kerja dalam persentase, berapa persen target penilaian kerja sebagai kepala sekolah? Misal 100, realisasinya juga saya misalkan 100. Nah, itu kalau ada tugas tambahan. Di sini saya pilih saja tugas tambahannya tidak ada. Jadi, kalau ini tidak ada, maka yang lainnya hiraukan saja. Tidak apa-apa
isi berapapun di situ. Kita next. Identitas pejabat penilai. Pejabat penilai di sini isikan datanya. Apakah dia kepala sekolah, nama kepala sekolah, ataukah dia guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah, maka masukkan di sini nama guru yang ditunjuk sebagai penilai tersebut, atau penilai yang lain. Nah, masukkan di sini nama dan NIP-nya, kemudian pangkat golongannya juga masukkan di situ, jabatannya apa, kepala sekolah misalnya, unit organisasinya juga masukkan. Nah, ini adalah identitas untuk pejabat penilai. Sekarang, next, kita kita masukkan identitas atasan pejabat penilai. Jadi atasan dari pejabat penilai yang sebelumnya. Kalau pejabat penilai kita yang sebelumnya adalah kepala sekolah, maka ini diisikan dengan atasan kepala sekolah. Nah, atasan kepala sekolah siapa? Misalnya kasih SMA gitu. Oke, masukkan di sini atasan pejabat penilai, NIP-nya juga, pangkat golongannya juga, jabatannya masukkan, misal kasih SMA, cabang unit organisasinya masukkan juga di sini. Nah, di sini ada angka-angka 16, 17, 18 dan seterusnya. Ini hiraukan saja angka-angka ini. Ini hanya sebagai penanda dalam pembuatan aplikasi ini. Jadi hiraukan saja angka-angka ini yang saya lingkari ini, dan seterusnya nanti di next berikutnya juga begitu. Hiraukan saja angka-angka itu. Yang terpenting dibaca adalah ininya, teks sebelumnya, yaitu nama, NIP, dan seterusnya. Next, pembuatan penilaian dan penyerahan SKP ini isikan tempat pembuatan SKP dan tanggalnya. Isikan saja. Ya, saya contohkan ini tahun 2020. Ya, tinggal diisi saja. Next, isi target dan realisasi SKP. Isi hanya pada bagian yang diperlukan untuk penilaian SKP. Bagian yang tidak diperlukan atau tidak masuk ke penilaian SKP, maka kosongkan saja. Atau bagian-bagian yang sebenarnya kita lakukan, tapi kita tidak memiliki bukti fisiknya. Misal, kita mengikuti workshop. Nah, workshop itu sertifikatnya kita tidak punya, maka tidak usah dimasukkan. Atau ada sertifikatnya, tapi jumlah jamnya di situ tidak ada atau tidak mencukupi, maka itu tidak usah dimasukkan, dilewati saja. Oke, next. Kita mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar ijazah atau akta S3 doktor. Nah, kalau kita merasa ada di tahun ini nantinya, di tahun penilaian ini, maka kita masukkan sini 1. Tapi kalau tidak ada, maka 0. Ya. Target kuantitas. Di sini kata kuncinya adalah target dan apa tadi satu lagi? Realisasi. Nah, antara target dan realisasi sebaiknya disamakan saja. Contoh, ini target kuantitasnya untuk ijazah dokter kita tidak ada, maka 0, ya kan? Kalau 0, untuk target kualitas, mutu, target waktu, target bulan, ini boleh kita lewati saja. Ini juga boleh kita lewati, bebas isinya apa. Yang terpenting adalah realisasinya. Nah, realisasi kuantitasnya harus sama. Jangan sampai di sini target kuantitasnya 0, terus direalisasi kita buat 1 misalnya. Nah, ini jangan sampai seperti ini, ya. Jadi ini kita buat kosong, karena yang di sini juga kosong.
Oke, kita lewati saja. Next. Ijazah S2, gitu juga. Pastikan target kuantitasnya ini 0 dan realisasi kuantitasnya juga 0. Namun jika memang ada, maka masukkan ini 1. Begitu. Ya, ini saya contohkan 0 dulu. Next. Target kuantitas untuk ijazah S1. Nah, ini misalnya ada 1 ya. Nah, ini misalnya 1. Target kualitasnya isi 100 misalnya. Waktunya berapa lama? Misal 12 bulan. 12, ini bulannya pilih bulan. Ini kalau hari-hari, kalau bulan-bulan. Pilih 12 bulan. Target biaya, kosongkan dengan memberikan tanda penghubung. Ini harus dikasih tanda penghubung ya. Kalau kosong jangan dikosongkan gini, jangan. Tapi harus dikasih tanda penghubung. Berikutnya adalah realisasi kuantitas. Nah, ini dia. Ini harus sama dengan yang ada di target kuantitas. Target kuantitasnya adalah 1, maka di sini realisasi kuantitas juga harus 1. Kemudian realisasi kualitasnya, ini berapa nilainya untuk ijazah S1 ini misalnya. Berapa realisasi kualitasnya? Tadi kan kita targetkan 100, ya kan? Target kualitasnya 100. Nah, realisasi kualitasnya berapa? Nah, ini berapa? Ini tergantung dari penilainya. Oke, misalnya 90, ya kan? Waktu 12 bulan. Sama ini 12 bulan. Ya. Ini juga kosongkan saja dengan memberi tanda minus. Next. Pelatihan prajabatan. Nah, ini misal kita kosongkan saja. Ini harus sama. Target kuantitas 0, maka realisasi kuantitas juga 0. Next. Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran. Ini kalau dia guru mapel, maka ini 1 target kuantitasnya. Kalau ini 1, maka yang ini harus kita isikan. Ya. Target kualitasnya misal 100, waktunya 12. Ya, ini 12 bulan. Target biaya kosongkan dengan memberi tanda penghubung. Realisasi kuantitas ini harus sama dengan yang di atas. Target kuantitasnya 1, ya kan? Maka realisasi kuantitasnya juga 1. Nah, sedangkan nilai ini, nilai realisasi kualitas, ini diambil secara otomatis dari PKG yang telah kita isikan seperti di video sebelumnya. Jika belum menonton video sebelumnya, maka tonton dengan klik di sini. Jika nilai ini ingin diubah, maka kita mengubahnya harus dari menu isi PKG. Nah, menu isi PKG ini ada di aplikasi ini di tampilan awalnya, beranda ya. Oke, ini nilainya jadi adalah otomatis 9,5. Kemudian realisasi waktunya juga berapa? Misal 12 bulan. Dan realisasi biayanya juga kosongkan dengan memberi tanda penghubung. Next. Merencanakan pelaksanaan bimbingan. Nah, ini bimbingan ini hanya jika guru BK, bimbingan konseling. Kalau guru mapel ini sudah pasti harus kosong. Ya, tapi kalau guru BK ini diisi 1.
Kalau guru BK ini 1, sedangkan tahapan yang sebelumnya tadi itu diisi 0 gitu. Karena ini guru BK, sementara yang kita isikan tadi ini adalah guru mapel, maka ini pilih saja kosong. Jadi di sini target kuantitasnya adalah kosong, maka kita isi realisasi kuantitasnya juga kosong. Next, menjadi kepala sekolah madrasah. Ada tidak? Kalau nggak ada, kosongkan. Ini target kuantitas 0, maka realisasi kuantitas juga 0. Next, wakil kepala sekolah juga, misal tidak wakil kepala sekolah, target kuantitas 0, realisasi kuantitas 0 juga. Next, menjadi ketua program studi atau sejenisnya, misal target kuantitas 0, kemudian realisasi kuantitas 0 juga. Next, menjadi kepala perpustakaan, target kuantitasnya 0. Realisasi kuantitas juga harus 0. Tapi jika memang ada jadi kepala perpustakaan ya diisi 1 gitu. Kalau diisi 1 maka yang lainnya ini harus diperhatikan ya, diisi nilainya. Gitu juga dengan realisasi kuantitasnya harus disamakan dengan ini gitu. Oke. Sini saya 0 saja. Realisasi kuantitasnya juga saya pilih 0. Next, menjadi kepala laboratorium, bengkel, dan seterusnya. Target kuantitasnya 0, realisasi kuantitas 0. Next, menjadi pembimbing khusus pada satuan pendidikan. Target kuantitasnya misal 0, maka realisasinya juga harus sama, 0. Next, menjadi wali kelas. Nah, ini menjadi wali kelas pada umumnya biasanya kan guru itu juga jadi wali kelas kan kebanyakan. Nah, jadi kalau jadi wali kelas itu kan dalam 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun berapa kali? Maka 1 kali ya. Namun jika tidak menjadi wali kelas, maka ini isikan dengan 0. Di sini saya contohkan wali kelas ada. Jadi target kuantitasnya adalah 1. Selanjutnya target kualitasnya ini diisikan 100. Target waktunya adalah 12 bulan. Ya. Lalu ke bawah target biayanya kosongkan dengan memberi tanda minus. Realisasi kuantitasnya isikan 1, ini sama dengan yang di atas tadi, sama dengan target kuantitas. Ya. Realisasi kualitasnya isikan, ini tergantung nilai dari penilainya. Misalnya dikasih nilai 88 gitu. Realisasi waktu juga begitu, 12 bulan misalnya. Biaya kasih tanda penghubung. Next, menyusun kurikulum, misal tidak ada, maka target kuantitasnya saya pilih 0 dan realisasi kuantitas juga 0. Next, menjadi pengawas penilaian. Ini misal 0 target kuantitasnya, realisasi kuantitasnya juga 0. Next, membimbing guru pemula. Nah, ini misal 0. Kemudian realisasi kuantitasnya juga 0. Next, membimbing ekstrakurikuler. Nah, ini misal tidak ada juga 0 ya. Kemudian realisasi kuantitasnya juga harus sama dengan target kuantitas 0.
Next, menjadi pembimbing pada penyusunan publikasi ilmiah dan karya inovatif. Misal 0 target kuantitasnya, maka realisasi kuantitasnya juga 0. Next, melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Misal 0, maka realisasi kuantitasnya juga 0. Next, mengikuti diklat fungsional, ada tidak sertifikatnya dan jamnya 960 jam lebih. Kalau tidak ada, maka target kuantitas 0 dan realisasi kuantitas juga 0. Next, diklat fungsional. Nah, ini kalau tidak ada 0 target kuantitasnya, realisasi kuantitas isikan 0. Next, mengikuti diklat fungsional 481 sampai 640 jam. Kalau tidak ada direncanakan, maka target kuantitasnya 0 dan realisasi kuantitasnya juga harus sama, 0. Next, mengikuti diklat fungsional 181 sampai 480 jam. Kalau tidak ada, target kuantitas diisi 0, realisasi kuantitas juga 0. Next, diklat fungsional 81 sampai 180 jam. Kalau tidak ada, maka isi 0 target kuantitasnya dan realisasi kuantitasnya isikan 0. Next, mengikuti diklat fungsional antara 30 sampai 80 jam. Nah, ini biasa di masa pandemi ini biasa banyak diadakan workshop-workshop secara online. Nah, jika workshop itu diselenggarakan oleh lembaga yang resmi dan ada jumlah jamnya pada sertifikat tersebut, maka masukkan di sini ya. Jika jumlah jamnya 30 sampai 80 jam, dalam 1 tahun itu ada ikut misalnya 2 kali, maka isikan sini 2 kali gitu. 2 ya, 2 atau 3. Saya pilih 2 misalnya. Kemudian sesudah di target kuantitas isi 2, target kualitasnya isikan 100. Lalu waktunya berapa lama? 12 bulan misalnya. Ya, 12 bulan. Nih. Target biaya isikan tanda minus. Realisasi kuantitas ini harus sama dengan target kuantitas di atas. Harus sama dengan yang di atas tadi ya. Yang di atas tadi berapa? 2 kan? Nah, maka isikan di sini realisasi kuantitasnya 2. Ini dia ya. Target kuantitasnya tadi kan 2. Maka realisasi kuantitasnya juga 2. Realisasi kualitasnya ini berapa nilainya? Realisasi waktunya 12 bulan. Oke. Next, lokakarya atau kegiatan bersama. Ini misal tidak ada. Nah, kalau tidak ada, maka kosongkan target kuantitasnya. Realisasi kuantitasnya juga dikosongkan saja. Next, menjadi pembahas ini pada kegiatan ilmiah. Saya tidak ada misalnya. Kosongkan target kuantitas dan kosongkan realisasi kuantitas. Next, menjadi peserta pada kegiatan ilmiah. Misal tidak ada ikut, kosong target kuantitas, realisasi kuantitas kosong. Next, kegiatan kolektif lainnya tidak ada juga, kosongkan target kuantitas, realisasi kuantitas juga kosongkan. Next, menjadi pemerasarana, target kuantitasnya tidak ada misal. Lalu realisasi kuantitas juga tidak ada.
Next. Ini juga misal tidak ada, maka realisasi kuantitas juga tidak ada. Next. Membuat karya tulis dan seterusnya ini, kalau tidak ada, kosongkan. Realisasi kuantitas juga kosongkan. Next. Karya tulis berupa laporan penelitian seperti tadi juga dipublikasikan dalam majalah jurnal ilmiah tingkat nasional yang terakreditasi. Nah, kalau nggak ada maka kosongkan target kuantitasnya dan realisasi kuantitasnya juga kosongkan. Next. Jika karya tulisnya itu dipublikasikan di jurnal ilmiah tingkat provinsi, jika ada, isikan berapa, jika tidak ada, isikan 0 target kuantitasnya, dan realisasi kuantitasnya juga 0. Next. Karya tulis yang dipublikasikan di majalah ilmiah tingkat kabupaten atau kota. Kalau ada, masukkan nilai di sini 1 atau berapa. Kalau tidak ada, maka target kuantitas 0 dan realisasi kuantitas juga 0. Ini membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diseminarkan di sekolahnya, disimpan di perpustakaan. Nah, kalau ada PTK misalnya, maka target kuantitasnya isikan berapa PTK misalnya. Nah, berapa karya tulis. Kalau misalnya 1 ya masukkan 1. Di target kuantitas ini, nanti di realisasi kuantitasnya juga harus sama. Kalau ini 1, maka di realisasi kuantitas juga harus 1. Target kualitasnya isi 100 misalnya, waktunya 12 bulan. Nih. Target biayanya isi tanda minus. Realisasi kuantitasnya harus sama dengan yang di atas tadi. Realisasi kuantitasnya ini 1, ini kan. Maka harus sama dengan target kuantitas. Ini 1. Oke, ini tadi realisasi kuantitas sudah benar 1. Kualitasnya, realisasinya berapa nilainya dari tim penilai? Misal 90, waktunya 12 bulan. Realisasi biaya kasih tanda minus saja. Next. Membuat makalah ini misal tidak ada, target kuantitas kosongkan. Realisasi kuantitas juga kosongkan. Next. Membuat artikel ilmiah tidak ada juga misalnya, kosongkan saja. Lalu realisasi kuantitas juga kosongkan. Next. Ini juga misal tidak ada, target kuantitas kosongkan. Lalu realisasi kuantitas juga dikosongkan. Next. Ini juga misal tidak ada, maka kosongkan target kuantitasnya dan realisasi kuantitasnya juga dikosongkan. Next. Ini misal juga tidak ada, maka kosongkan. Lalu realisasi kuantitas juga dikosongkan. Next. Misal ini juga tidak ada, maka kosongkan. Target kuantitasnya kosong, realisasi kuantitas juga harus kosong. Next. Membuat buku pelajaran misal tidak ada, target kuantitasnya kosong, dan realisasi kuantitasnya juga kosong. Next. Membuat buku pelajaran. Kalau tidak ada, maka target kuantitasnya kosong dan realisasi kuantitasnya juga kosongkan.
Next, ini misal juga tidak ada, target kuantitas kosong, realisasi kuantitas juga dikosongkan. Next, modul diktat juga tidak ada misalnya, maka target kuantitas kosong dan realisasi kuantitas juga dikosongkan. Next, ini juga misal tidak ada, kosongkan target kuantitasnya dan realisasi kuantitas juga kosongkan. Misalnya ini juga tidak ada, maka target kuantitas kosongkan dan realisasi kuantitas juga dikosongkan. Next, ini juga misal tidak ada, maka kosongkan target kuantitasnya dan realisasi kuantitasnya juga dikosongkan. Membuat buku ini juga tidak ada misalnya, maka target kuantitasnya kosongkan dan realisasi kuantitasnya juga dikosongkan. Ini juga misal tidak ada, kosongkan. Lalu realisasi kuantitas juga harus dikosongkan. Enaknya aplikasi ini adalah kita tidak perlu capai menghitung angka kreditnya secara manual. Kita tinggal mengisi saja data yang ada di sini. Kalau ada tidak ada. Kalau ada diisi ada 1, kalau tidak ada dikosongkan. Nah, jadi bisa cepat kita dalam pengerjaannya. Kalau tidak ada, kosongkan. Realisasi kuantitas juga kosongkan. Kalau ada ya diisi 1 atau berapa dia. Yang penting antara target dengan realisasi harus sama. Ini juga kosong. Ini juga kosongkan. Next, ini juga misal tidak ada, kosongkan. Ini harus dikosongkan biar sama. Next, kosongkan jika tidak ada. Yang ini juga kosongkan ya. Jadi saya agak lebih cepat karena isinya semua sama, hanya beda di bagian sininya. Ya, jadi ini tidak ada, yang tidak ada ini saya kosongkan. Realisasi kuantitas juga saya kosongkan. Next, ini tidak ada, maka saya kosongkan. Ini juga kosong. Next, ini tidak ada, maka kosong. Dan di sini juga tidak ada, maka kosong. Next, ini misal juga tidak ada, kosongkan. Realisasi kuantitasnya juga kosongkan. Sangat mudah kita. Jadi pekerjaan yang manual bisa otomatis semua kita buat. Nanti ini angka kreditnya langsung muncul secara otomatis. Next, yang tidak ada ini saya kosongkan saja ya. Realisasi kuantitas ini kosong. Ini juga tidak ada misalnya. Realisasi kuantitas juga tidak ada atau 0. Ini juga kosong. Ini juga kosong. Ini juga misal tidak ada. Realisasi kuantitasnya juga tidak ada. Ini ada nggak ijazah S3 yang tidak sesuai? Tidak sesuai ya. Kalau yang di awal tadi itu ijazah yang sesuai dengan bidang yang diampu. Kalau yang ini yang tidak sesuai, kalau tidak ada ya kosongkan saja. Realisasinya juga jangan lupa diisi kosong. Next, ijazah S2. Ini misalnya tidak ada juga. Kosongkan. Realisasi kuantitas juga kosongkan. Ijazah S1
tidak ada juga misalnya kosongkan. Realisasi kuantitas juga kosongkan. Next. Ini membimbing siswa prakin. Ya, praktik industri. Ada nggak? Kalau nggak ada, kosongkan. Target kuantitas. Realisasi juga dikosongkan. Next. Sebagai penguas ujian. Nah, misalnya tidak ada SK-nya nih. Ya, target kuantitasnya kosongkan saja. Tapi kalau ada ya diisi. Ya, 1 misalnya. Ini karena tidak ada, realisasi kuantitasnya juga kosong. Ini contoh juga misal kosong. Maka realisasi kuantitasnya juga kosong. Next. Menjadi anggota organisasi profesi sebagai pengurus aktif. Di sini sebagai pengurus aktif, misalnya kita ikut organisasi PGRI. Kalau kita sebagai pengurus aktif, maka kita harus memiliki bukti fisik berupa SK. Gitu. Jadi ada berapa organisasi profesi yang kita ikuti sebagai pengurus aktif. Misalnya kita pengurus PGRI, nah, punya SK-nya, nah, berarti 1 itu kan, 1. Ya, 1. Terus kita punya lagi SK sebagai pengurus aktif organisasi Ikatan Guru Indonesia (IGI). Maka jadi 1 lagi, 1 tambah 1 jadi 2 gitu. Nah, ini misalnya 2 ya. Saya contohkan di sini sebagai pengurus organisasi profesi ada 2 SK. Targetnya 100. Target waktunya 12 bulan. Ya, ini harus diisi ya, sesuaikan. Target biaya kosongkan dengan memberi tanda minus. Nah, realisasi kuantitasnya juga 2. Ya, karena tadi di sini kan kita buat 2 target kuantitasnya. Ada 2 SK kita sebagai pengurus organisasi. Kalau ada 2 maka target kuantitas 2, realisasinya juga 2. Realisasi kualitas juga diisi nilainya berapa. Waktunya berapa lama juga, 12 bulan misalnya. Biaya kosongkan saja dengan memberi tanda penghubung atau tanda minus. Oke, next. Kalau tadi sebagai pengurus aktif, sekarang sebagai anggota aktif dari organisasi profesi. Kalau anggota aktif, dia bukti fisiknya berupa kartu tanda anggota. Jika punya kartu tanda anggotanya, ada berapa organisasi yang diikuti? Misalnya hanya 1, maka masukkan 1 di sini. Target kualitasnya berapa? 100. Target waktunya 12 bulan misalnya. Ya kan? 12 bulan. Target biaya kosongkan tanda minus. Nah, realisasi kuantitasnya harus sama dengan yang target tadi. Kalau di sini realisasi kuantitasnya 1, maka di atas harus sama dia. Target kuantitasnya harus 1. Oke, ini udah 1. Nilainya berapa realisasi kualitasnya dari tim penilai? Misal 89, 12 bulan dilaksanakan. Biayanya dikosongkan dengan memberi tanda minus. Oke, next. Pramuka, ada nggak sebagai pengurus aktif? Kalau nggak ada ya kosongkan. Target kuantitas kosong, realisasi kuantitas juga harus kosong. Next. Sebagai anggota aktif pramuka, kalau nggak ada ya kosongkan saja target kuantitasnya. Realisasi kuantitasnya dikosongkan juga. Next. Menjadi tim penilai angka kredit, ada nggak? Kalau nggak ada, kosongkan target kuantitas. Realisasi kuantitasnya juga dikosongkan. Oke, menjadi tutor pelatih, misal kosong target kuantitas. Realisasi kuantitas juga dikosongkan. Next, memperoleh penghargaan, ada nggak? Kalau nggak ada, kosong target kuantitas. Realisasi kuantitas juga dikosongkan.
Next, ini juga kalau nggak ada, kosongkan. Realisasi kuantitasnya juga kosongkan. Ini karya Satya rencana 20 tahun. Ada nggak? Kalau nggak ada, target kuantitasnya kosongkan. Realisasi kuantitas juga kosongkan. Memperoleh penghargaan tanda jasa, tidak ada, kosongkan. Realisasi kuantitas juga kosongkan. Next, tugas tambahan ada nggak? Kalau nggak ada, lewati saja. Next, kreativitas ada nggak? Nah, ini ada penjelasannya nih. Di sini diisikan angka 3 jika surat ditandatangani oleh kepala unit kerja. Jika dari presiden, si 12. Oke, next. Penilaian perilaku kerja. Nah, ini berapa nilainya? Misalnya di sini 85 atau berapa ya, suka hati. Yang penting di sini penilaian perilaku kerja, kalau bisa setiap tahunnya dia ada peningkatan nilainya. Jadi kalau masih di awal-awal, jangan terus tinggi dibuat di sini. Wah, aku baik kok, dibuat 95, 98 gitu. Nanti akhirnya bisa menurun nanti di tahun-tahun berikutnya. Maka sebaiknya ini isikan saja. Yang penting nilainya kalau bisa menaik setiap tahunnya. Kalau bisa, kalau nggak ya juga nggak apa-apa. Oke, sesudah ini diisi semua ya. Save, klik save. Nah, kalau udah klik save ini, maka sudah selesai semua diisi untuk pengisian SKP ini. Kita klik save dan kita lihat di sini sedang ada ikon 1 warna merah. Itu menandakan kita sedang melakukan proses pengiriman data yang kita isi tadi ke server. Nah, ini membutuhkan waktu, tergantung dari jaringan dan faktor-faktor lainnya. Misalnya, tergantung dari jaringan internet yang kita gunakan. Kita pakai paket data kah atau pakai wifi gitu. Pakai wifi apakah lebih kencang? Ya tergantung juga. Kalau wifi-nya itu wifi publik, wifi umum yang banyak orang sedang menggunakannya, apalagi sedang ada orang pakai wifi yang sama, dia sedang mendownload atau menonton video, maka otomatis kita akan menjadi lambat. Kalau pakai paket data gitu juga, tergantung jaringannya. Maka sebaiknya ketika kita tadi sudah menge-save, mengeklik tombol save, kan proses pengiriman data ini sedang berlangsung. Kita tunggu saja sebaiknya 1 menit lah gitu minimal. Apa akibatnya kalau tidak kita tunggu sekitar 1 menit? Nanti akibatnya data yang kita isikan itu ketika kita cetak nilainya itu berbeda gitu. Ya, misalnya nanti sini di target di sini misalnya kita isi 100. Nanti bisa jadi di sistemnya karena belum sempurna proses pengiriman data, bisa jadi nilainya berbeda, bisa jadi 80 gitu. Yang lainnya juga begitu. Maka kita tunggukan saja. Nah, ini sudah kita tunggu selama kurang lebih 1 menit. Selanjutnya kita kembali ke beranda. Kita tinggal mencetaknya saja. Kita cetak SKP kita. Dari menu cetak, lalu cetak SKP. Kemudian kita klik icon ini. Kita klik dan pilih emailnya. Oke. Hasil cetak SKP ini sudah selesai. Ini muncul menunya kalau di HP saya. Kalau di HP Bapak Ibu mungkin berbeda ya. Karena ini kan tergantung HP yang digunakan. Ada dia yang muncul di sini, ada dia yang muncul di atas sini gitu ya. Ada dia yang muncul nanti di tengah-tengah sini. Nah, itu tergantung HP yang digunakan ya. Atau kalau tidak muncul juga ya cari dari file manajernya atau file explorernya atau apalah yang lainnya gitu nama istilahnya. Intinya dia carilah file yang di-download ini tadi. Ini nama filenya adalah hasil cetak skp.xlsx. XLSX
X ini adalah tipe file dari Microsoft Excel. Microsoft Excel. Jadi, untuk membukanya, maka di HP kita harus diinstal aplikasi Microsoft Excel. Cari saja dari Play Store. Ini aplikasi buatan Microsoft yang tersedia secara gratis untuk di-download di Play Store. Silakan di-download. Pakai aplikasi yang lain bisa nggak? Aplikasi spreadsheet yang lain atau Excel yang lain selain Microsoft Excel, ya boleh-boleh saja. Namun saya sarankan lebih bagus pakai aplikasi Microsoft Excel karena itu yang lebih handal sih sepengetahuan saya. Oke, kita buka saja ini hasil cetak skp.xlsx. Open, saya klik open. Open with Excel, just one, saya pilih. Dia sedang membuka filenya. Ya, inilah hasil dari yang telah kita isikan tadi. Dia sudah langsung otomatis. Ini covernya. Nah, ini covernya, ini nilai-nilainya. Ya, ini nilainya. Jadi semua sudah otomatis. Nilai ini juga sudah otomatis dari perhitungan ini. Ini juga otomatis dari perhitungan ini. Dan setelah dikonversi nilainya adalah baik. Gitu ya. Ini udah otomatis, tinggal dicetak saja. Nyetaknya bisa langsung dari HP juga bisa. Tinggal dicokkan saja kabel printer itu ke HP. Ya. Nanti dicari drivernya atau aplikasi printernya di Play Store, diinstal di HP, maka bisa langsung mencetaknya dari HP ke printer. Namun kalau mau nyetaknya dari komputer juga bisa, ini tinggal dikirim saja filenya ini. Dikirim dengan cara mengeklik icon share ini, lalu nanti di-share ke WhatsApp, ke WA. Nah, udah di WA, WA-nya dibuka di komputer. Terus dibukalah filenya di komputer dan dilakukan penyesuaian di situ kalau mau disesuaikan. Karena kan kadang kan ukuran kertasnya misal mau dibuat berbeda. Kalau ini kan saya buat ini A4 nih misalnya ya. Nah, nanti di komputernya disesuaikan saja. Jadi ini semua datanya sudah otomatis. Ini semua sudah otomatis ya. Berikutnya kita masuk ke sheet berikutnya. Ya, misalnya ini begini tampilannya. Maka kita klik yang ini. Nah, icon ini diklik. Nah, ini ada SKP cover penilaian ya. Saya pilih SKP yang sekarang. SKP. Ini adalah nilai-nilainya. Ini. Nilainya ini. Nah, nilainya ini nantinya jika ingin ditampil, ada yang tidak tampil misalnya, ada yang tidak tampil, atau ada yang tidak perlu tapi tampil di sini gitu. Nah, itu bisa menggunakan fasilitas yang ada di sini. Ini, cari di bawah AK ini ada icon berbentuk gelas itu ya. Saya zoom. Ini, icon ini diklik. Ini icon filter. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di sini kita lihat jumlah barisnya di sini sampai 99 nih, misalnya 99. Ini kalau kita tekan yang ini filternya, kita pilih. Kemudian kita pilih filter items. Ini bagian yang berwarna abu-abu gelap ini adalah yang ditampilkan. Sedangkan blank ini tidak berwarna abu-abu, maka dia tidak ditampilkan. Tapi kalau misalnya mau dipijit, nah berarti nanti yang blank juga tampil gitu. Oke, kita contohkan dan kita
kita lihat, wah kan udah lebih banyak dia yang muncul ya. Terus sampai ke bawah dia. Nah, ini banyak yang muncul. Gitu. Jadi agar yang blank-blank ini, seperti ini kan blank ini, tidak ada ini nilainya ini. Ini kan blank ini, tidak ada nilainya. Kalau ini kan ada 4 gitu ya. Yang lainnya juga gitu. Yang ini blank. Ini tidak perlu dicetak di SKP ini. Maka caranya adalah kita sembunyikan dengan mengeklik icon ini, segitiga ini ya. Kita klik, lalu klik filter items, kemudian select all, dan blanknya ditekan sehingga blanknya jadi warna putih. Yang lainnya ini pastikan sudah abu-abu. Oke, dan ya sudah begini ya, jadi lebih simpel. Ini kalau mau dicetak, inilah ya yang tercetak. Ya, nilainya di sini nilai SKP kita adalah 118,725. Kemudian kita masuk ke penilaian sini, sheet penilaian capaian. Ya, kita lihat nilainya semua sudah otomatis terisi. Ya, sudah otomatis terisi. Jadi kita tidak perlu capek-capek lagi menghitung angka kredit, melelahkan, dan ini menjadi momok bagi kebanyakan guru. Ya, dengan adanya aplikasi ini, insya Allah bisa memudahkan Bapak dan Ibu guru. Ya, ini. Kalau kolomnya ini misalnya ada yang mau dikecilin, ya biasa pakai Excel ya. Kalau mau dikecilin, mau dilebari, ya misalnya ini kolom M ini kebesaran, mau dikecilin ya. Kalau pakai komputer ya udah biasa kan, pakai HP ya gini caranya. Kolom M ini mau dikecilin, di drag aja. Kan udah kecil dia itu kan. Mau dilebari misalnya. Kan gitu dia ya. Misalnya ini kekecilan nih. Ini kekecilan. Ini lebarkan dengan ini baris 37 nih, besar tinggikan. Gitu dia. Ya, seperti itu. Jadi lalu nanti tinggal di print. Nah, ini tinggal print. Jadi kalau pakai HP itu pun bisa kita ngeprint. Kita klik icon ini. Kemudian kita pilih print. Ini kalau kita hubungkan kabel ke printer langsung bisa terprint dia. Tapi kalau mau dikirim ke komputer juga bisa. Kalau mau dikirim ke komputer, caranya dari icon share, klik share, lalu nanti kirim ke WhatsApp, ke WA, lalu WA-nya dibuka di komputer, filenya di print dari komputer, atau diedit kalau ada bagian yang mau diedit gitu. Oke, lalu kita cek lagi, kita klik ini, kita pilih PPK Form 1. Ini PPK Form 1 penilaian perilaku kerja. Ini penilaian perilaku kerja. Ini juga nilainya tadi sudah kita isikan. Ya, jadi sangat mudah kan? Lalu ini ada lagi PPK Form 2. Ini maksudnya bagaimana ini PPK Form 1, PPK Form 2? Ini adalah pilihan. Karena di beberapa daerah ada yang dia PPK-nya menggunakan PPK Form 2. Yang ini dia. Ada di beberapa daerah model PPK-nya pakai yang ini gitu. Jadi ini dipilih saja. Isinya sama, hanya tampilannya berbeda gitu. Kalau isinya sama ini. Seperti ini kan, orientasi pelayanan. Ini 85 gitu kan. Kalau di sini juga sama nilainya. Ya. Hanya berbeda tampilan. Ini dipilih saja, disesuaikan dengan daerahnya. Oke, demikian pembahasan atau tepatnya demonstrasi penggunaan aplikasi SKP ini berbasis Android ataupun berbasis mobile, juga berbasis iOS, tablet atau smartphone lah intinya.
Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Sampai bertemu di video berikutnya. Di video berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana menggunakan aplikasi ini untuk mengisi Dupak. Ya. Kalau mengisi Dupak ini lebih gampang lagi. Karena kuncinya adalah sebenarnya di isi PKG sama SKP. Kalau Dupak ini sangat cepat kita ngisinya. Karena nilainya diambil dari ini dan ini. Sampai bertemu di video berikutnya.